Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Rumah Belajar BEM UI. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kalimat utama, ide pokok, simpulan, dan kalimat tanya. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke topik yang pertama, yaitu kalimat utama. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak ya kalimat utama itu apa sih? Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang dimuati gagasan utama paragraf. Letak kalimat utama ada di dua tempat, yaitu di awal atau di akhir paragraf. Jadi, teman-teman tinggal lihat saja kalimat pertama atau kalimat terakhirnya. Pada umumnya, kalimat utama berisikan hal yang lebih umum. Nah, biar teman-teman lebih paham nih mengenai kalimat utama, kakak punya satu contoh teks. Nanti kita sama-sama menentukan kalimat utama dalam teks tersebut ya. Baik, sekarang kita baca bareng-bareng. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Hewan ini memiliki panjang rata-rata 2-3 meter. Ukurannya yang besar ini berhubungan dengan gejala gigantisme pulau, yakni kecenderungan merasaksanya tubuh hewan-hewan tertentu yang hidup di pulau kecil terkait dengan tidak adanya mamalia karnivora di pulau tempat hidup komodo dan laju metabolisme yang kecil. Dengan tubuh yang besar, biawak ini menduduki posisi predator puncak yang mendominasi ekosistem tempatnya hidup. Nah, kira-kira kalimat mana nih teman-teman yang menjadi kalimat utama dalam teks tersebut? Iya, betul. Kalimat utama dalam teks tersebut adalah komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Hewan ini memiliki panjang rata-rata 2-3 meter. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah mengerjakan satu contoh kalimat utama tadi, teman-teman pastinya sudah mulai paham kan mengenai kalimat utama? Nah, sekarang kita langsung lanjut aja yuk ke topik yang kedua, yaitu ide pokok. Teman-teman ada yang tahu nggak ya ide pokok itu apa sih? Jadi, ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama. Ide pokok paragraf terletak di kalimat utama. Nah, untuk menentukan ide pokok, teman-teman dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama, teman-teman dapat langsung melihat kalimat pertama atau kalimat terakhirnya. Selanjutnya, tentukan kalimat yang menjadi kalimat utama. Nah, setelah itu, ide pokok ada di dalam kalimat utama tersebut. Nah, kakak juga punya nih satu contoh teks. Nanti kita sama-sama menentukan ide pokok dalam teks tersebut. Oke, sekarang kita baca ya. Komodo yang dikenal dengan nama ilmiah Varanus komodoensis adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara Timur. Oleh penduduk setempat, komodo kerap disebut ora. Peter A. Owens, Direktur Museum Zoologi di Bogor, adalah orang yang telah mengenalkan komodo kepada dunia. Nah, kira-kira kalimat mana nih teman-teman yang menjadi ide pokok dalam teks tersebut? Iya, ide pokok dalam teks tersebut adalah komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Oke teman-teman,
kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya mengenai simpulan. Simpulan adalah pernyataan yang berisi inti dari keseluruhan teks. Kalimat kesimpulan berisi pernyataan umum. Yuk kita sama-sama membaca contoh teks berikut dan menentukan simpulannya. Terkadang kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Gimana nih teman-teman? Simpulan dari teks di atas kira-kira apa ya? Iya, betul. Jadi, simpulan dalam teks di atas adalah minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. Nah, teman-teman, kita sudah mulai masuk nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Berikut adalah kata tanya dan fungsinya dalam kalimat. Yang pertama, ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, apa saja bahannya digunakan untuk membuat bolu? Yang kedua, ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa tokoh jahat dalam cerita tersebut? Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ayah pulang dari Bandung? Yang keempat, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa atau kenapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kamu datang terlambat? Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana cara membuat bolu? Nah, teman-teman, sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah antusias belajar pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!